Shalom, dari GPIB Sion Koba Bangka Tengah. Saya menyapa sahabat GPIB dimanapun berada malam hari ini. Selamat berjumpa lagi dalam program Night Call GPIB. Mari sejenak kita berhenti dari segala aktivitas, menenangkan hati dan memusatkan pikiran kepada Tuhan. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 11 ayat 23 sampai 26 dengan tema Belajar percaya bukan mengatur Tuhan. Sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, di malam ini kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, tenangkan hati dan pikiran kami. Singkirkan segala kegelisahan. Roh Kudus, bukalah hati kami, agar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tetapi sungguh percaya dan melakukannya. Berkatilah setiap sahabat GPIB yang mengikuti perenungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan menyatakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya kamu menyimpan kesalahan seseorang, supaya Bapamu yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB, pernahkah kita melihat seorang anak kecil yang sedang belajar berjalan di tempat yang agak tinggi? Ia berdiri di tepi tempat tidur atau kursi, lalu ayah atau ibunya berdiri beberapa langkah di depannya sambil berkata, "Ayo nak, lompat, papa tangkap." Anak itu nampak ragu-ragu. Ia melihat jaraknya, ia menghitung dengan logikanya yang sederhana. Tetapi pada akhirnya ia melompat. Bukan karena jaraknya sudah pasti aman, melainkan karena ia percaya pada tangan yang akan menangkapnya. Itulah gambaran sederhana tentang belajar percaya. Percaya bukan berarti tidak ada jarak, percaya bukan berarti tidak ada resiko, tapi percaya berarti berani melangkah, karena kita yakin ada pribadi yang memegang kita. Dalam hidup ini, seringkali kita ingin memastikan semuanya aman sebelum melangkah. Kita ingin tahu dulu bagaimana akhirnya, kita ingin jaminan bahwa semuanya akan sesuai dengan rencana kita. Kita ingin percaya, tetapi dengan syarat Tuhan mengikuti rancangan kita. Padahal, relasi dengan Tuhan bukan tentang mengatur caranya bekerja, melainkan tentang keberanian mempercayakan diri sepenuhnya kepadanya. Nah, sahabat GPIB, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita belajar percaya tanpa berusaha untuk mengatur Tuhan? Dalam Markus 11 ayat 23 sampai 26, Tuhan Yesus berkata, "Siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat atau terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya." Di sini Yesus tidak sedang mengajarkan kita
untuk memerintah gunung secara harfiah. Gunung di sini melambangkan halangan besar dalam hidup, masalah, ketakutan, dosa, kekecewaan atau pergumulan yang terasa mustahil untuk diatasi. Yesus sedang mengajarkan iman yang bersandar pada kuasa Allah. Dan iman yang dimaksud bukan sekedar berpikir positif, melainkan percaya pada pribadi yang berkuasa. Di ayat 24, Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Sahabat GPIB, ini bukan berarti Tuhan harus menuruti semua keinginan kita. Doa bukan alat untuk membuat Tuhan mengikuti semua rencana kita. Tapi doa adalah cara kita untuk menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan kedewasaan iman itu terlihat ketika kita tetap percaya bukan karena semua doa langsung dijawab sesuai keinginan kita, tetapi karena kita mengenal hati Tuhan. Lalu Yesus juga menambahkan satu hal yang sangat penting di ayat 25. Ketika kita berdoa, ampunilah jika kita menyimpan sesuatu terhadap orang lain. Artinya, iman yang sejati tidak hanya berbicara tentang kuasa, tetapi juga tentang hati yang bersih. Karena tidak ada gunanya berbicara tentang memindahkan gunung jika hati kita masih penuh dengan kepahitan. Karena iman selalu berjalan bersama pengampunan dan kerendahan hati. Sahabat GPIB, lalu bagaimana kita menerapkan firman ini dalam kehidupan nyata? Nah, disinilah kita sungguh-sungguh belajar percaya, bukan mengatur Tuhan. Pertama, kita belajar untuk menyerahkan gunung kita kepada Tuhan. Setiap kita memiliki gunung persoalan dalam kehidupan. Mungkin persoalan keluarga, kesehatan, persoalan ekonomi, pelayanan, atau pergumulan batin yang berat. Kita mungkin sudah berdoa berkali-kali, tapi di dalam hati kadang masih ada tuntutan. Tuhan harus buka jalan ini, Tuhan harus jawab sekarang. Belajar percaya berarti berkata, Tuhan, Engkau lebih tahu, aku percaya. Kita diajak untuk berhenti memegang kendali dan mulai mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Karena berserah bukan tanda kelemahan, tapi berserah adalah tanda iman yang dewasa. Kedua, kita diajak untuk berhenti mengatur waktu dan cara Tuhan bekerja. Kita ingin jawaban cepat, kita ingin solusi sesuai rencana kita. Ketika doa belum dijawab, kita gelisah. Ketika keadaan belum berubah, kita mulai bertanya-tanya. Padahal jawaban Tuhan bisa ya, dan kita bersuka cita. Bisa tunggu, dan kita belajar sabar. Bahkan bisa tidak, dan kita belajar percaya bahwa penolakannya adalah bentuk kasih-Nya kepada kita. Dan Tuhan melihat lebih jauh dari yang kita lihat. Ia mengetahui dampak jangka panjang yang belum kita pahami di hari ini. Percaya berarti menerima bahwa Tuhan bekerja dengan waktu dan caranya sendiri. Sahabat GPIB, belajar percaya bukan proses yang instan. Ini perjalanan setiap hari. Setiap hari kita memilih berserah daripada memaksa. Setiap hari kita memilih tenang daripada mengendalikan. Memilih percaya daripada mencurigai Tuhan. Dan iman tidak bertumbuh ketika semua masalah selesai. Iman bertumbuh ketika hati kita tetap percaya di tengah masalah yang belum selesai. Seperti anak kecil tadi, ia melompat bukan karena semuanya sudah pasti aman, tetapi karena ia yakin ayahnya akan menangkapnya. Malam ini, mungkin Tuhan sedang mengajak kita untuk melompat. Bukan melompat dalam kecerobohan, tetapi melompat dalam iman. Berhenti mengatur dan mulai mempercayakan.
Karena itu, mari sahabat GPIB, kita belajar percaya bukan mengatur Tuhan. Belajar berserah bukan memaksa. Belajar menunggu dengan setia bukan meragukan kasih-Nya. Karena Tuhan tidak pernah gagal dan tidak pernah terlambat. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini. Sebelum kita menutup malam kita dan mengakhiri night call malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang setia, malam ini kami datang dengan segala gunung dalam hidup kami. Ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengatur daripada mempercayai-Mu. Ampuni kami jika kami menuntut waktu dan cara-Mu sesuai keinginan kami. Ajarlah kami percaya meski belum melihat jawaban. Ajarlah kami berserah meski keadaan belum berubah. Pegang kami Tuhan ketika kami ragu. Kuatkan kami ketika takut melangkah. Dan tolong kami untuk berani melompat dalam iman karena kami yakin Engkau setia menangkap kami. Tuhan, kami juga menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah istirahat kami, pulihkan tubuh yang lelah, tenangkan pikiran yang gelisah, dan damaikan hati yang masih berbeban. Biarlah tidur kami menjadi tidur yang nyenyak di dalam penjagaan-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat dan bangunkan kami esok hari dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Kami berdoa juga bagi seluruh jemaat GPIB di berbagai tempat. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai. Dimanapun mereka berada malam hari ini, biarlah damai Kristus memelihara dan menguatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih sudah mengikuti program Night Call malam ini. Tuhan memberkati istirahat kita malam hari ini. Sampai jumpa dalam Night Call berikutnya. Selamat malam.